Terima kasih Roh Kudus, mari Engkau kuasai setiap kami, siapapun kami, apapun kami, dimanapun kami saat ini berada, Engkau melingkupi kami Tuhan. Biar acara ini boleh menjadi acara yang Engkau kenan dan acara yang Engkau sukai Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, silakan Kau ambil alih. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Shalom, shalom. Shalom. Nah, ini walaupun namanya dikatakan seminar, tapi ini santai-santai ya. Jadi kita senyum, seminar, senyum, mie-nya ngemil mungkin ya, narnya sambil mendengar gitu ya. jadi nah, topik bahasan kita pada malam hari ini adalah membaca Alkitab. Bacaan Alkitab cukupkah? Artinya apakah Alkitab itu cukup sih buat kita? Nah, topik bahasan ini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian kilas sejarah, kemudian pemahaman. Nah, kita langsung saja ke latar belakangnya dulu ya. Kenapa kok topik ini yang diangkat? Kenapa kok masalah ini mungkin perlu, walaupun tidak terlalu akademis, walaupun tidak terlalu sampai kelas kayak teologi gitu ya, tapi paling tidak kita harus tahu ya mengenai Alkitab kita. Seperti itu. Nah, kita tentu merasakan bahwa di zaman sekarang, di era sekarang ini, informasi, berita-berita itu sangat gampang untuk diakses, sangat mudah untuk diakses. Ya, berita, baik itu berita yang benar, baik itu berita yang palsu, baik itu penipuan sekalipun ya, kita bisa lihat lewat internet, kita bisa lihat lewat teks yang kita terima, lewat pesan, banyak sekali. Ya, video lah, gambar lah, apapun banyak sekali yang kita bisa masuk. Nah, akses ini tentu juga berlaku bagi hal-hal yang rohani. Bacaan-bacaan, pelengkap-pelengkap yang mengaku bahwa dirinya adalah pelengkap daripada Alkitab kita. Nah, itu juga bisa gampang diakses. Saya ingat dulu itu sangat susah. Ya, kalau mau dikatakan itu ya jauh lebih susah lah daripada sekarang untuk mengakses bacaan-bacaan seperti itu. Saya ingat dulu saya mencari buku Yesus Sang Anak Manusia, karangan Khalil Gibran, itu susah sekali waktu itu. Tapi sekarang mau dicek di internet, mau dibaca online, ada itu, buku itu. Ya. Nah, juga tentunya era yang cepat seperti ini, mudah diakses seperti ini, itu membuat mereka atau buku-buku pelengkap itu bisa bermunculan dengan bermacam-macam judul, bermacam-macam bentuknya yang menarik. Ya, misalnya Injil yang hilang, wah, ya dikatakan. Kemudian kita tahu dulu ada Da Vinci Code, wah ada banyak kitab-kitab yang mengaku bahwa kitab ini adalah pelengkap. Memang pelengkap-pelengkap ini ada yang betul-betul pelengkap, ada yang betul-betul bisa dimanfaatkan, ada juga yang menyesatkan, ada juga hal-hal yang mungkin kurang pas, kurang tepat ya. Tapi, nah makanya kemudian hal ini menimbulkan satu pertanyaan, satu wacana ya. Perlukah kita ini membaca buku-buku yang di luar Alkitab tersebut? Perlukah kita membaca pelengkap-pelengkap ini? Atau apakah dengan hanya membaca Alkitab saja itu sudah cukup buat kita? Nah, itu sebabnya kita mengangkat tema ini ya. Nah, tentu kita tidak bisa langsung mengadili atau tentu kita tidak bisa langsung ambil keputusan ini perlu, ini tidak. Enggak. Ya, tentunya dalam acara-acara seperti ini kita memberikan secara deskriptif. Makanya nanti ada pemahaman sehingga itu bisa berpulang kepada masing-masing diri kita sendiri ya. Nah,
Untuk mengetahui dan untuk bisa memahami terjadinya Alkitab dan buku-buku pelengkap, buku-buku tambahan yang lain ini, kita melihat sejenak atau kita membahas sedikit kilas sejarah ya daripada buku kita ini. Alkitab yang ada, yang sekarang kita pegang ini, jelas adalah satu buku yang luar biasa. Ya. Buku ini buku yang ajaib, banyak hal yang menguatkan, ya. Contohnya isinya saja, penulis daripada Alkitab ini, bukan pengarang ya, penulis daripada Alkitab ini, itu rentang waktunya itu lebih dari 1000 tahun, rekan-rekan. Ya, dari Musa sampai ke Yohanes itu kalau tidak salah hampir 1500 tahun. Loh, ada tak buku yang ditulis atau buku yang dicetak makan waktu sampai 1500 tahun? Nggak ada. Ya, ini cuman Alkitab kita. Lalu, keajaiban yang kedua, isi daripada Alkitab ini bisa ditafsir terus-menerus. Sampai sekarang terus bisa ditafsir, bisa digali, dan bisa memberikan penyingkapan-penyingkapan yang baru. Nah ini ajaib. Jadi buku ini adalah buku yang memang unik, buku yang ajaib, dan kita bisa meyakini bahwa kalau tidak dengan campur tangan Roh Kudus, tidak terjadi buku ini. Pasti tidak terjadi. Tidak ada saingannya buku kita ini. Nah, sekarang Alkitab yang kita pegang sekarang ini, ya, yang gambarnya ada di background saya ini, yang besar ini, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah buku atau kitab yang sudah dikanonisasi. Nah, jadi buku-buku yang sudah dikanonisasi. Apa itu kanonisasi? Ya, rekan-rekan, dulu tulisan-tulisan ini tentu tidak seperti Alkitab yang kita pegang sekarang, tapi berupa naskah, berupa teks-teks yang ditulisnya itu macam-macam. Ada yang ditulis di tanah liat, ada yang ditulis di daun papirus, ada juga yang ditulis di kulit binatang. Jadi berupa teks kecil-kecil yang terpencar-pencar. Banyak, dan itu banyak sekali. Ya, ada, kalau mungkin dicari ya sekilas saja, itu ada seperti teks Masoret, seperti Qumran, seperti Aram, kemudian Septuaginta, Nevi'im, Tefalim, banyak sekali. Ya. Nah, tentu hal yang banyak ini, kitab-kitab yang banyak ini membingungkan. Jadi kalau sekarang kita bingung mau baca Alkitab apa baca pelengkapnya, itu ya masih lebih mending daripada kebingungan mereka dulu. Ada segitu banyak kitab, segitu banyak naskah, ini yang mau dibaca yang mana? Yang diperlukan, yang harus penting yang mana? Bingung. Makanya kemudian dengan satu pimpinan, satu tuntunan Roh Kudus, itu dikumpulkanlah itu 70 orang ahli, ya, ahli yang kompeten, ahli yang memang sudah mumpuni, ya, ahli yang sudah dirasa sudah mampu, baik itu dalam pengetahuan, baik itu dalam rohani, dikumpulkan 70 orang ini untuk memilih dari sekian banyak kitab-kitab yang ada itu, naskah-naskah yang ada itu, dipilih, dibuatlah satu kanon. Kanon itu artinya utama. Kanon itu artinya yang terutama, yang paling penting. Nah, jadi mulailah dipilih. Kalau mungkin kita punya Alkitab-Alkitab yang lama, terjemahan resmi yang lama, itu biasanya di halaman depan itu ada angka Romawi 70. LMM ya, 70 itu ya. Nah, itu kenapa ditulis? Itu karena menghormati 70 orang ahli kitab ini yang sudah rembukan, yang sudah diskusi dan melahirkan kanon. Nah, kanonnya yang mana? Ya, kanonnya itu adalah yang kita sekarang baca, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Dipilih dari sekian banyak, sekian ratus, mungkin sekian ribu kitab itu dipilih, ini loh kanon, ini loh yang terpenting. Nah, tentunya
ada kriteria, ya tentunya ada kriteria. Kriterianya ini yang terutama kita harus tahu kriterianya, kan tidak sembarangan toh. Yang pertama itu buku yang dipilih dimasukkan ke kanon itu adalah ada otoritas. Artinya ada otoritas dari Allah, dari Tuhan yang diberikan kepada penulisnya. Bukan hasil pemikiran, hasil fiksi angan-angan daripada sang penulis sendiri. Jadi tidak boleh sakarpe penulis sendiri. Nah, bukan berarti jelek loh ya, Bapak Ibu. Seseorang bisa mengarang sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Tapi hasil daripada pemikirannya sendiri bisa. Nah, ini tidak masuk. Kriterianya adalah kitab ini harus ada otoritas. Harus berupa wahyu dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kitab yang termasuk kanon adalah yang mengandung nubuatan. Yang mengandung dan ada bercerita tentang nubuatan. Ini pun juga bukan sembarang nubuat, tetapi nubuat yang ada hubungannya dengan karya keselamatan. Jadi nubuatan yang ada hubungannya dengan karya Kristus. Bukan nubuatan yang kalau waduh nanti tahun berapa kita jadi kaya gitu, enggak. Ya, tahun berapa kamu mati itu enggak. Tapi nubuatan yang berkaitan dengan karya keselamatan Kristus. Jadi ada otoritas, ada nubuatan, terus otentik. Otentik artinya betul-betul ada, betul-betul terjadi. Nah, otentik ini ya namanya sudah diselidiki ya. Contoh yang paling gampang misalnya begini. Kalau mungkin orang yang seumuran saya atau lebih tua dari saya ya, kita bercerita misalnya, wah dulu aku jalan-jalan, kalau ke Surabaya jalan-jalan main sepatu roda di Wijaya. Wijaya sudah tidak ada loh sekarang. Ya. Tapi apakah otentik Wijaya ini pernah ada? Nah ini dicari. Bagaimana nyarinya ya? Dari buku sejarah, digali dari mungkin tulisan-tulisan orang-orang yang seumuran dan lain sebagainya, sehingga ditemukan, oh ya memang benar, memang ada. Jadi otentik, benar ada, waktunya juga benar. Nah, itulah yang dulu diperdebatkan mengenai adanya Injil Barnabas, kalau mungkin pernah dengar ya Bapak Ibu. Ternyata Injil Barnabas itu gugur, salah satunya adalah karena tidak otentik. Pasti ketemu kok, apalagi dengan tuntunan Roh Kudus. Misalnya, karena kita tidak pernah ke Wijaya, kita tidak tahu kalau Wijaya itu di jalan Bubutan ya sekarang, di Bubutan, di BG Junction ya. Nah, bisa saja kelak 50 tahun dari sekarang ada orang yang menulis Wijaya ada di Kapasan misalnya. Nah, ini kan tidak otentik. Nah, seperti itu. Injil Barnabas ketika diselidiki, diuji, ketemu ada hal-hal yang tidak otentik. Ada hal-hal yang diceritakan yang tidak otentik. Jadi, wah ini salah. Nah, kemudian, kanon yang syarat daripada kanon berikutnya itu buku yang dimasuk di dalam kanon harus dinamis. Dinamis maksudnya bisa mengubah hidup seseorang. Bisa menginspirasi, bisa mengubah hidup dari orang yang membacanya. Wow, keren. Jadi cuman Alkitab sebetulnya yang bisa membuat hidup seseorang mengalami perubahan. Dinamis. Nah, kemudian yang kelima tentu diuji, dievaluasi. Ini 5 kriteria utama ya. Masih banyak lagi yang lain. Kita tidak membicarakan itu karena nanti jadi seminar sungguhan, tidak senyum-senyum lagi. Jadi diuji. Semua tadi itu diuji berkali-kali sehingga terbentuklah di kanon, dipadatkan 66 kitab ini. Nah, sampai di sini sudah ada gambaran ya. Sudah jelas ya. Nah, tentu juga kita jadi sangat maklum sekarang ya. Kenapa terjadi ada kitab-kitab yang lain? Loh, kitab yang lain itu memang ada. Ya, karena banyak kan tadi, terus di kanon. Nah, sekarang ini yang gembala-gembala ini tentu pernah punya pengalaman. Mau bikin kesatuan hati, kesatuan pikiran dari satu FA aja, angel apa gampang, Bapak?
Angel apa gampang? Angel. Menyatukan 12 orang aja pikirannya sama, itu susah. Nah, kanon ini 70 ahli. 70 orang yang ahli, memang pilihan Tuhan, memang dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Jadi, mereka punya suara bulat. Tapi juga tentu ada orang yang merasa, sing ini loh eman-eman. Buku yang ini loh, ini eman-eman. Ini sebetulnya layak, tapi dicek lagi, aduh, ya apa ya, dibuang sayang, dimakan jangan. Gitu ya. Jadi, ada buku, kitab-kitab, naskah-naskah yang ya agak letaknya abu-abu. Buku-buku ini yang kemudian digolongkan di dalam Deuterokanonika. Deuterokanonika itu ada 9 apa 11 kitab kalau tidak salah. Deuterokanonika. Apa itu Deuterokanonika? Tambahan kanon. Deutero itu kitab ulangan, bahasa Inggrisnya adalah Deuteronomi, ulangan. Jadi Deuterokanonika itu Deuterokanon, ulangan kanon atau tambahan kanon. Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang mendukung kanon, tetapi sudah sedikit keluar dari kriteria-kriteria kanon tersebut. Ya, kita tahu kitab Deuterokanonika itu seperti Tobit. Kitab Tobit itu bercerita tentang kejatuhan Niniwe, juga tentang di situ ada kemunculan malaikat, penghulu malaikat Rafael, Archangel Rafael. Kalau di Alkitab kita cuma tahu Mikael dan Gabriel. Nah, kemudian ada kitab Yesus bin Sirak. Ya, Yesus bin Sirak itu seperti Amsal. Seperti Amsal, kita bisa lihat sana kebijakan Salomo, Yesus bin Sirak. Kemudian ada Esther. Di sana kita bisa tahu bagaimana peristiwa pertemuan Esther dengan Raja Ahasiweros itu. Esther itu ternyata waktu ketemu Raja Ahasiweros itu, Esther itu karena sudah puasa Esther 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, itu semaput. Nah, itu dijelaskan di dalam kitab tambahan Esther. Di filmnya ada kalau tidak salah. Di filmnya waktu itu ada seperti itu. Kemudian ada kitab Daniel. Kita bisa melihat di Daniel itu doa daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ketika dia mau dimasukkan dibakar itu, mereka berdoa. Ada catatannya di situ. Kitab Makabe yang tadi disebutkan oleh Pak Dedi. Makabe itu adalah kitab peperangan. Bagaimana Yudas Makabe itu melawan penjajah dan memenangkan. Nah, itulah kitab-kitab ini Deuterokanonika. Oh ya, kemudian ada kitab Baruk. Baruk ini asistennya Yeremia. Jadi Baruk ini yang mencatat khotbah-khotbahnya Yeremia. Kemudian kalau Yeremia berhalangan khotbah di Bait Allah, mungkin pusing, greges, linu-linu, COVID mungkin atau apa. Nah, itu Baruk yang menggantikan. Jadi, nah seperti itu, Baruknya itu menggantikan di sana. Ada. Nah, ya. Nah, ini dimasukkan di dalam Deuterokanonika. Kebanyakan Kristen Protestan sudah tidak memakai Deuterokanonika ini lagi, cuman kanonnya yang dipakai. Kalau di Indonesia yang masih memakai dan mengajarkan, mempelajari itu dari Katolik dan dari Kristen Ortodok. Kalau tidak salah itu Pak Bambang Nursena itu berangkat dari Kristen Ortodok sampai sekarang. Mereka membahas dan memakai Deuterokanonika ini. Nah, kemudian ini yang rodok-rodok mepet. Nah, bagaimana yang di luar-luar tadi? Kan masih ada kitab-kitab yang lain. Nah, itulah kitab-kitab yang lain ini yang dikatakan sebagai kitab-kitab pelengkap tadi. Ya, kitab di Alkitab disebutkan ada kitab Yasir. Itu adalah kitab-kitab orang jujur, kitab orang benar. Nah, itu adalah kitab-kitab yang memang ditulis dan memang benar, tetapi tidak masuk kriteria kanon tadi. Itu ada kitab Musa, ada Mazmur Musa, Mazmur Salomo misalnya, kitab Nuh, kitab Henok, ya yang paling terkenal kitab Henok. Ya. Terus ada lagi kayak catatan-catatan dari Petrus, catatan Maria Magdalena, Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, dan lain sebagainya. Nah, ini pelengkap lebih jauh lagi.
tidak masuk di dalam kanonnya. Ya, nah, jadi dengan posisi seperti ini, kita sekarang ngerti kan posisinya kanon, posisi deuterokanonika, dan posisi kitab-kitab pelengkap tadi itu. Banyak kitab pelengkap ini, kita jangan bicara yang sesat ya Bapak Ibu. Kita bicara yang sama-sama benar, yang memang benar, tapi yang di luar kanon tadi itu. Ya, kenapa terjadinya ya sudah jelas ya, seperti ini adalah bentuk terjadinya. Nah sekarang pemahaman kita akan menentukan bagaimana cara kita membaca. Ya, ini bagian bab 3 adalah pemahaman kita menentukan cara kita membaca. Kalau kita sudah paham dengan kondisi seperti ini, berarti kita sudah tahu bahwa kanon itu adalah yang terpenting. Ya. Kemudian kanon itu yang bisa mengubahkan hidup seseorang, dinamis tadi itu. Nah, bagaimana dengan kitab pelengkap? Bolehkah kita baca? Bolehkah kita pelajari? Saya mencoba mengambil ilustrasi seperti ini. Saya ambil contoh Pak Bambang ya, tidak boleh marah ya Pak Bambang ya. Nah, misal begini, misal begini, saya dengan Pak Bambang ini berteman akrab, misalnya. Tiap hari ketemu, tiap hari ngomong-ngomong, jadi sudah tahu karakternya, sudah tahu sifat-sifatnya, sudah tahu bagaimana pribadi masing-masing. Suatu saat, suatu ketika, ada orang yang mengatakan, itu loh, Pak Bambang itu menipu orang, misalnya. Dia ngeciak duitnya orang, misalnya. Ya. Nah, saya karena tahu, karena kenal, dan sudah mengerti karakter daripada Pak Bambang, yang tidak seperti itu, maka saya tidak akan percaya. Maka saya akan bilang, pasti ada kesalahan. Pasti keliru. Nah, mungkin suami istri juga seperti itu ya. Suami istri yang benar, pasangan yang benar, kalau ada sesuatu yang dikatakan tentang pasangannya, kalau dia sudah memang pasangan yang baik, maka pasangan ini akan bisa tahu, enggak, suamiku enggak seperti itu, enggak, istriku enggak seperti itu. Aku yang lebih tahu. Kenapa? Karena aku kenal, aku akrab, aku sudah yakin. Begitu juga, kita harus percaya bahwa 70 ahli tadi itu sudah dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus dengan sangat benar. Makanya kita harus memahami dulu Alkitab kita. Kita harus mengerti dulu, kenapa? Karena cuma Alkitab yang bisa mengubahkan, dan cuma Alkitab yang bisa memberikan hikmat kepada kita. Kalau kita sudah paham, dikatakan di dalam firman Alkitab itu adalah bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah akrab dan sudah tahu apa yang ditulis, seperti apa Tuhan Yesus itu, maka ketika kita membaca pelengkap-pelengkap ini, itu kalau ada yang tidak benar, kita bisa bilang, ini pasti yang benar yang ini. Yang mana? Yang kanon. Kenapa saya katakan seperti itu? Kitab pelengkap, tadi dikatakan bahwa kanon itu yang pertama adalah wahyu dari Allah. Kitab pelengkap itu seringkali adalah hasil tulisan daripada mereka sendiri. Adalah tulisan daripada orang yang nulis yang nulis buku itu. Nah, maka seringkali ada detail-detail yang tidak pas. Tidak pas itu artinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Saya ambil salah satu contoh misalnya yang dimasukkan gua singa. Nah, ada kitab-kitab lain yang mengatakan bahwa itu bukan singa, naga yang terbang. Nah, kalau kita sudah kenal kebenarannya, dan kita sudah percaya kepada kebenaran absolut daripada Alkitab itu, maka membaca kitab ini, iman kita tidak akan terpukul. Kita tidak akan goyah. Ini contoh yang jelas ya. Ada contoh-contoh hal lain seperti misalnya kita tahu aliran yang sampai sekarang sering membuat kita pusing,
saksi Yehova. Kalau sebetulnya kita mengenal sejarah dan kita menguasai kanon, saksi Yehova tidak masalah buat kita. Karena kita sudah tahu betul, oh ternyata Yesus Kristus itu memang Tuhan. Jadi ketika ada orang yang ngomong, Yesusmu itu bukan Tuhan, kita bisa ngomong, Baba, kamu mau ngomong apa, sembarang Baba, tapi aku punya pengalaman sama dia, bagiku dia Tuhan. Selesai. Walaupun kita tidak tahu detail secara ini, itu baru keluar tahun abad keempat kok, kalau tidak salah. Itu ada pengajaran dari seorang bapak gereja yang akhirnya membuat tafsir-tafsir meletakkan Tuhan Yesus di bawah posisi posisinya di bawah Roh Kudus dan di bawah Roh Kudus. Nah, kalau kita tahu aslinya, kita tidak bingung. Kenapa? Karena sudah percaya. Tapi kalau kita belum mengetahui, saya belum kenal sama Pak Bambang, ada orang yang mengatakan, hati-hati lo kamu naik Pak Bambang, hati-hati lo. Goyah enggak ini? Goyah, enggak kenal kok. Iya tak, wongnya bener tak, seperti itu tak. Kan seperti itu kita. Tapi kalau kita sudah kenal, enggak, sikap kita beda. Pernah ada film, Da Vinci Code ya, Bible Code waktu itu, Da Vinci Code. Itu bikin susah. Ada orang yang tanya, Pak, betul tak Pak? Maria Magdalena itu posisinya di tempat yang kosong itu. Dari lukisan The Last Supper ya, karena ada katanya ada ruang kosong, itu sebetulnya ada Maria Magdalena di situ. Nah, orang-orang yang mengerti kebenaran, mengerti sejarah dan mengerti Alkitab, tidak bingung dengan Da Vinci Code itu. Kenapa? Di zamannya Tuhan Yesus, di zamannya mereka makan-makan, itu tidak ada meja, tidak ada kursi. Belum ada. Loh, di gambarnya itu ada meja, ada kursi. Bahkan saya pernah lihat di suatu tempat, tempat daripada Last Supper itu ada pilar-pilar bagus. Sampai saya guyonan. Ini mungkin kalau nanti anak cucu kita yang melukis, ada dispenser di situ. Dispenser panas dingin. Nah, ini sudah salah dibahas. Yang dibahas benar tak Maria Magdalena di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan tak. Loh kan bagaimana? Nah itu loh bahaya kalau kita belum menguasai kanon. Ada juga orang yang datang, mungkin lucu kalau kita dengar lucu. Ada yang datang, Pak, apa betul surga itu seperti yang saya lihat di film? Loh, kayak apa kamu lihat di film? Saya penasaran. Kemudian dia cerita, seperti ini Pak. Orang duduk, nyampe sendiri, macam-macam pokoknya dia cerita macam-macam. Kemudian saya tanya, loh kamu lihat itu film apa? Star Trek Pak. Di film Star Trek itu dijelaskan tentang surga yang akan datang. Waduh, ya seperti itu ya. Jadi bisa banyak hal menjelaskan tentang surga misalnya. Tapi kalau kita tidak tahu aslinya, ya kita bingung. Makanya kita ini harus mengerti dulu. Percayalah, Alkitab kita itu luar biasa. Alkitab ini, 66 kitab ini ditulis oleh penulis-penulis yang ajaib, plus ada tuntunan Roh Kudus, ada 3 kitab yang sampai sekarang masih perdebatan siapa yang menulis. Ayub, Maleaki, dan Ibrani. Loh, bahkan sampai kitab yang tidak tahu penulisnya siapa, itu bisa masuk di dalam kanon, karena kriterianya masuk tadi. Itu sampai sekarang masih tidak jelas. Dan ketiga kitab ini memuat sesuatu yang luar biasa. Kitab Ayub itu memuat tentang bagaimana dakwaan iblis terhadap manusia. Bercerita tentang tahta pengadilan Kristus. Sekarang, saat ini, bukan nanti kalau kita mati. Enggak. Kan kita tahu bahwa Ayub itu didakwa. Ada iblis, ada malaikat, kita yang terdakwanya. Di hadapan pengadilan Tuhan. Wah, keren. Itu tidak ada di kitab yang lain, tidak ada persinggungannya, cuma di Ayub. Maleaki kita tahu itu tentang perpuluhan. Dan kita tahu bahwa perpuluhan itu bukan orang Israel. Bukan untuk orang Israel. Karena Abraham, yang awal-awal Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Jadi jauh sebelum adanya bangsa Israel. Ini saya berikan contoh-contoh betapa dahsyatnya kalau kita membaca Alkitab. Alkitab kita itu sebetulnya bisa digali dengan luar biasa. Kemudian tadi satu lagi Ibrani.
Ibrani ini masih misterius juga. Ada yang mengatakan ditulis oleh Paulus, ada yang mengatakan ditulis oleh Polikarpus, ada yang mengatakan ditulis oleh Thomas. Tidak peduli dah siapa yang menulis, tapi kita percaya kitab Ibrani ditulis untuk kita. Nah, hal yang ajaib, salah satu hal dari kitab Ibrani yang ajaib adalah dikatakan bahwa imam besar kita, Yesus Kristus, adalah imam menurut aturan Melkisedek. Wah, ini tidak ada di kitab lain. Yang namanya imam itu turunan Harun, itulah yang kita tahu. Tapi kitab Ibrani menegaskan Kristus adalah imam menurut aturan Melkisedek. Kenapa? Melkisedek itu di zaman Abraham. Melkisedek itu di zaman belum ada Israel. Jadi Tuhan Yesus adalah imam bagi seluruh bangsa, bukan hanya bagi bangsa Israel. Wah, keren Alkitab itu. Nah, membaca Alkitab, mengerti Alkitab, juga membuat hidup kita berubah. Ingat, dinamis tadi. Pengertian kita akan berubah. Kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan ini baca, ya puji Tuhan kalau semua sudah pernah membaca tamat ya. Memang lebih baik itu. Kita baca semua dulu sehingga suatu saat nanti kalau ada peristiwa kita ingat akan ayat-ayat yang pernah kita baca. Itu ingat. Tapi kemudian mulailah kita belajar dengan membaca dengan lebih cermat. Kalau kita membaca lebih cermat, misalnya ini tentang makanan, tentang mana yang najis, mana yang tidak najis. Kalau kita baca Alkitab, wah keren. Semula Alkitab itu ditulis untuk semua bangsa. Ya zamannya Abraham, Abraham itu julukannya apa? Bapak segala bangsa, bukan Bapak Israel. Bapak Israel itu Yakub. Bapak segala bangsa itu Abraham. Nah, Alkitab dari Kejadian awal-awal itu adalah untuk semua bangsa. Semua bangsa. Kemudian Alkitab mulai mengerucut menjadi hanya berbicara mengenai bangsa Israel. Jadi dari lahirnya Yakub, kemudian jadi Israel, Musa, Keluaran, itu semua kemudian Alkitab berbicara hanya mengenai Israel, Yahudi. Aturan-aturan juga beda. Ketika masih untuk semua bangsa, kita tahu Tuhan mengatakan kepada Nuh, kamu makan segala. Tetapi kemudian muncul aturan-aturan, kamu tidak boleh makan yang apa itu, yang berkuku, yang apa, yang tidak bersisik dan lain sebagainya. Itu kapan? Setelah membicarakan bangsa Israel. Jadi larangan-larangan ini, perintah-perintah Tuhan ini hanya untuk bangsa Israel. Kan tinggal sekian. Nah, bangsa yang di sini tadi, bangsa yang lain, apakah tetap ada? Ada. Bangsa Mesir, bangsa Cina, ada. Apakah Tuhan berbicara kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel? Ya. Buktinya, Tuhan bicara kok kepada Firaun. Ketika Sarah mau diumpankan oleh suaminya, Tuhan berbicara kepada Firaun. Nah, itulah ketika bangsa Israel ini mendapatkan aturan-aturan, 10 perintah Allah dan lain sebagainya, maka yang lain juga jalan. Aturan-aturan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu sebetulnya untuk bangsa Israel. Kemudian Alkitab ini terus berjalan setelah karya Kristus selesai, ya, setelah karya penebusan Kristus selesai, membuka diri kembali untuk seluruh bangsa lagi. Ini ditandai dengan pelayanan Paulus, dan yang paling jelas itu ketika Petrus mendapatkan penglihatan, di mana seluruh hal yang dulunya najis dikatakan oleh Tuhan, ini makan. Nah, Paulus mengartikan apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kamu haramkan. Artinya ini sudah kembali untuk seluruh bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu mau diet, kalau Bapak Ibu mau mengikuti Alkitab, makanan yang dilarang itu adalah yang tidak ada di tempat kita. Wes itu pasti benar. Pasti Tuhan itu sudah menyiapkan makanan sesuai dengan keperluan kita di tempat kita saat ini. Jadi kalau musim durian ya makanlah durian, kalau musim rambutan makanlah rambutan, musim jeruk makanlah jeruk. Ya. Kalau kita mau mencontoh hidupnya orang Eskimo, tiap hari makan lemak,
Wah, berat kita, nggak bisa. Sebaiknya mereka juga nggak boleh seperti kita. Sudah, ikut saja seperti itu. Itu Alkitabiah. Merubah hidup kita. Merubah sikap kita terhadap cara kita makan. Merubah cara kita menempatkan iblis, menempatkan diri kita ke dalam peperangan rohani, di dalam bersinggungan ini, Alkitab merubah. Ya. Nah, jadi cara yang paling jitu untuk membaca Alkitab itu adalah kita membaca dengan mencari, ya, membaca dengan merenungkan, minta hikmat, minta penyingkapan. Terus ada penyingkapan kok sampai sekarang dan akan sampai pada akhirnya nanti. Nah, itu Alkitab kita. Nah, bacaan pelengkap tadi sudah kita singgung, boleh, ya. Percaya saya, buku-buku pelengkap itu bacanya susah, ya, bacanya itu banyak, dapatnya cuma sedikit. Ya. Artinya yang bisa kita ambil itu cuma sedikit, tapi kita kan bacanya jadi panjang, jadi banyak. Nah, itulah kitab-kitab pelengkap. Nah, kebetulan seperti tadi disinggung oleh Pak Bambang, ada kitab Henokh. Ya. Kita singgung sedikit kitab Henokh, karena kami sering bersinggungan dengan peperangan rohani, dengan bagaimana peperangan rohani, tata cara, dan gimana peperangan rohani yang benar, maka kita mau tidak mau juga harus bersinggungan dengan bala tentara surga, yaitu bala tentara malaikat. Nah, disitulah kita mulai. Malaikat di Alkitab sudah disebutkan. Di antaranya ada kerub, ada serafim, ya. Kemudian tahta Allah yang mendukung itu, susunan malaikatnya ada, tetapi tidak terlalu jelas. Kemudian penghulu-penghulu malaikat. Di Wahyu itu ada pernyataan 7 manifestasi roh Allah. Nah, 7 manifestasi roh Allah itu ternyata adalah 7 archangel tadi, 7 penghulu malaikat. Alkitab kita cuman menyebutkan adanya Gabriel, adanya Mikael. Kemudian di Tobit tadi, di Deuterokanonika itu ada Rafael. Nah, mau tidak mau karena kami bersinggungan, kami cari pelengkapnya. Tapi itu tadi, saya katakan kepada Anda-Anda semua, baca kitab Henokh itu juga capek. Kenapa? Karena kitab Henokh itu sebetulnya adalah penglihatan-penglihatan daripada Henokh. Jadi, nggak tahu itu dari mimpi atau dari gimana, kita nggak tahu. Tapi yang dikatakan, yang diceritakan dan ditulis oleh Henokh itu adalah apa-apa yang dia lihat. Itu dimulai dari kayak ini, kejatuhan, bukan kejatuhan. Ketika anak-anak manusia dan anak-anak Allah kumpul, saling kawin mengawin dan melahirkan para raksasa. Nah, itu Henokh mendapatkan penglihatan itu, dan di dalam penglihatannya Henokh itu berinteraksi, berkomunikasi dengan para malaikat. Jadi kitab Henokh itu banyak berbicara atau banyak memuat tentang malaikat. Karena Henokh ini ngomong-ngomong sama si malaikat. Jadi waktu itu ya Mikael, Gabriel, Rafael, dan Fanuel atau Ramiel. Ini yang sering ngomong-ngomong sama Henokh. Kemudian juga ada Uriel. Nah, ini biar tidak bingung ya Pak, cuma sekilas saja. Nanti kapan-kapan kalau mau mengenai malaikat kita ngomong-ngomong lagi. Nah, kitab Henokh ini berbicara mengenai penglihatannya. Penglihatan bagaimana dia melihat kejatuhan manusia. Penglihatan bagaimana dia melihat neraka. Hades, Abysos, Tartaros, Gehenna, itu 4 macam neraka itu dia lihat. Jadi ada tempat-tempat yang menunjukkan, oh ini Hades, oh ini Gehenna, oh ini Tartaros, itu ada. Jadi dalam kisahnya Henokh itu seolah-olah kayak dibawa, ditunjukkan, kemudian dia tulis gitu. Tentang itu banjirnya Nabi Nuh, itu ada, Henokh melihat itu. Ya, by the way, Nuh itu anaknya kan ya. Jadi dia bisa melihat, dia mendapatkan penglihatan-penglihatan seperti itu. Nah, kita bisa tahu kan, jadi tadi kita sudah tahu bahwa kenapa kitab Henokh ini tidak bisa masuk kanon. Ya jelas, karena itu bukan tulisan yang diilhamkan Allah, tapi itu tulisannya dari dia sendiri. Kemudian tidak berbicara mengenai nubuatan Kristus. Nah, saya kira sampai di sini kita mendapatkan gambaran-gambaran ya, gambaran-gambaran seperti apa.
Jadi waktu itu memang diperlukan sehingga kami mencari kitab. Sebetulnya tidak di kitab Henokh saja. Waktu itu ada kitab Rabbinik, kitab dari Thomas Aquinas, itu harus kita baca untuk mengetahui hierarki malaikat itu. Mendukung apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Ya, nah pembahasan kita kalau sampai di sini sudah dipahami, maka kita bisa menarik satu kesimpulan sendiri, ya, apakah perlu kita membaca, apakah perlu kita menambahkan hal-hal itu? Boleh, tapi kuasai dulu Alkitab ini. Dan ketika kita membaca, kemudian ada detail-detail yang berbeda dengan Alkitab, percayalah Alkitab. Yakinilah Alkitab. Itu sudah diuji. Anda akan banyak menemui kalau misalnya mau membaca seperti itu ya. Jangan sampai kita membaca, kemudian kita larut di dalam yang tambahan-tambahan itu tadi, sehingga apa yang kanon ini lupa. Kanon ini seumpama itu basicnya. Seumpama itu ya memang kanon ya, memang itu dasarnya. Kita bisa berubah, kita bisa terinspirasi untuk menjadi hidup yang lebih baik hanya lewat kanon. Gitu, hanya lewat apa yang ada di dalam Alkitab kita. Kalau tambahannya yang dimakan sebagai pokok, wah nanti bingung sendiri. Bingung sendiri. Kacau. Ya, apakah enggak boleh? Oh ya boleh saja, terserah. Tapi pesan saya, kalau misalnya nanti membaca kemudian ada, lo kok enggak sama? Percayalah, sola scriptura. Percayalah kembali kepada Alkitab. Ya, itu sebagai kesimpulannya.